Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English channel. Ini adalah video pembelajaran tentang materi passive voice ya. Materi passive voice ini khusus untuk kelas 11 SMK. Baik, kita langsung saja pada materi passive voice ini. Hal yang akan kita bahas adalah social function, text structure, language features, dan contoh atau examples. Oke, untuk social function, passive voice ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kemudian, kalimat pasif biasa digunakan jika bagian yang ingin ditekankan penulis adalah objek atau kegiatan dari kalimat tersebut. Jadi dia fokusnya pada yang menjadi objek, bukan fokus pada subjek. Kemudian text structure-nya, nah ini adalah transformasi dari text structure-nya. Seperti simple present. Simple present kalimat aktif biasa, subjek tambah verb one. Nah, ketika ditransformasi menjadi kalimat pasif, maka verb one tadi akan berubah menjadi to be present dan ikuti oleh verb 3. Sementara subjeknya tadi yang sebagai objek di dalam kalimat pasif, dia objek yang ada di kalimat pasif itu akan berubah menjadi subjek. Gitu. Begitu juga present continuous. Kalian bisa lihat sendiri nih dalam rumusnya. Nah, subjek ada to be, ada verb ing. Nah, dipasifkan maka objek tadi pindah ke depan, kemudian dilanjutkan dengan to be-nya ini dan ditambah being, tambah verb 3. Untuk present perfect, ciri khas present perfect kan ada has dan have. Maka ketika kita mempasifkannya, has, have-nya tetap. Misalnya kalau subjek has, subjeknya menggunakan has, seperti she, he, it, maka itu pakai has. Kemudian have, are you, Dewi, pakai have. Nah, jadi has dan have itu tergantung subjek ya. Sama dengan to be, is, am, are juga tergantung subjeknya. Nah, kemudian kita tambah been saja dan tetap verb 3. Present perfect continuous, has been verb ing untuk aktif dan tiba di pasif, maka has atau have been tambah being. Sorry, ini harusnya ada tambah being ya, baru verb 3. Ini ada kesalahan sedikit. Tipe. Kemudian simple past, ada verb 2. Penggunaan verb 2, maka pasifnya to be pasif past tense diikuti oleh verb 3. Kemudian past continuous gitu juga. Was atau were plus verb ing, maka pasifnya was atau were plus being plus verb 3 atau verb 3. Past perfect juga begitu. Past present perfect continuous begitu juga. Nah, simple future. Simple future kita menggunakan will plus verb 1. Nah, untuk memasifkannya, will tambah be tambah verb 3. Nah, future continuous gitu juga. Tinggal kalau ada continuous, ciri khasnya ada penggunaan being. Dan untuk present kalimat passive voice ini, di akhir kata penggunaannya semuanya menggunakan verb 3. Itu untuk kalimat pasif, itu ciri-cirinya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri. Khusus untuk modal, subjek modal plus verb 1. Dipasifkan, subjek modal tambah be. Be ini memang tulisan kata be ya. Be plus verb 3. Nah, itu struktur teks dari kalimat pasif. Ini rumusnya. Jadi kalian bisa berpedoman pada daftar atau list ini. Selanjutnya Ibu kasih language features-nya atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya itu ciri khasnya itu menggunakan verb 3. Kemudian objek berada di depan kalimat. Contoh, dalam kalimat aktif, kucing menangkap tikus. Nah, subjek kucing, objeknya tikus. Ketika dipasifkan, maka tikus berubah dan menjadi subjek. Tikus ditangkap kucing. Nah, gitu. Jadi, objeknya berada di depan kalimat. Kemudian, cenderung untuk menggunakan kata by atau oleh. Simple saja ya, language features-nya. Kemudian, contoh kalimatnya. Nah, ini ya, lihat transformasi perubahannya. Lily cooks food. Pasifnya, the food is cooked by Lily. Nah, is itu adalah to be dari food tadi.
Kenapa jadi is? Karena Lily cooks food ini kalimatnya adalah kalimat present. Dicirikan oleh adanya kata huruf S di sesudah kata verb one-nya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan verb 3. Jadi verb 3 dari cook adalah cooked. Begitu. Yang kedua, my brother drove the car. Pasifkan the car was driven by my brother. Nah, tadi drove ini kita identifikasi sebagai verb 2. Verb 2 berarti simple past. Nah, berarti pasifnya menggunakan to be past tense plus verb 3. The car was driven by my brother. Nah, the car di kalimat aktif tadinya dia sebagai objek, di kalimat pasif dia berada di depan, pindah. Nah, tentu saja menggunakan kata by my brother. Yang ketiga, my friend will deliver the dress tomorrow. Maka transformasinya, the dress will be delivered by my friend tomorrow. Nah, jadi will, pasifnya will ini sesudah kata will ini ditambah be, kemudian deliver ini diganti menjadi deliver verb 3. Dan kata address tadinya di belakang, sekarang berubah jadi di depan untuk kalimat pasif. Yang keempat, my sister has washed her uniform. Nah, dibalikkan, her uniform has been washed. Nah, untuk present perfect tadi ingat rumusnya menggunakan kata been sesudah has-nya, has been washed by my sister. We are studying English. English is being studied by us. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika kalimat aktif menggunakan to be are. Sementara di kalimat pasif to be-nya is. Kenapa bisa berubah? Nah, seperti yang Ibu bilang, yang membuat dia bisa is, am, are, itu tergantung subjeknya. Kita tadi menggunakan we are karena subjek dari we itu memang are. Nah, pas English, kita nggak bisa menyebutkan English are being. Karena English ini dianggap satu kesatuan. Nah, jadi English ini masuk ke kategori it. Nah, it is being studied by us. Gitu ya. Jadi makanya English itu jadi is, bukan are. Itu contohnya. Oke, sekian penjelasan tentang kalimat pasif atau passive voice. Kita lanjutkan, coba kalian berlatih menulis kalimat sendiri. Kalian buat dulu kalimat aktif, kemudian kalian transformasikan ke kalimat pasif. Dan lihat, kalian boleh merujuk kepada rumus yang telah disampaikan tadi ya. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang passive voice. Thank you very much. See you and bye-bye.